Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Ya, ini adalah kita syuting hari ini di hari raya ke-7. Ya, di hari lebaran ke-7 ini kita alhamdulillah ada rezeki sedikit-sedikit ya Mas ya. Kali ini kita panen pisang Ambon warangan kita. Nah, ini kemarin terakhir panen Hamin berapa kemarin ya Mas ya? Sekitaran Hamin 3 apa Hamin 2 gitu, saya lupa. Pisang Ambon warangan kita ini super teman-teman. Banyak yang bertanya ini Mas. Nah, kenapa kok kalau pisang Ambon ini dipanen kok belum menunggu terlalu tua atau belum kuning, bahkan ada yang katanya sih belum mentek gitu loh Mas ya. Ini teman-teman, jadi untuk kawan-kawan kita pengepul buah pisang apalagi ya, itu pasti tahu lah kalau untuk pengambilan buah pisang seperti ini pokoknya dinilai tua itu sudah bisa diambil ya Mas ya. Ya. Itu sudah bisa diambil. Ciri-cirinya ini sudah kering seperti ini, sudah berwarna hitam, lalu ini udah ada isinya. Ciri-ciri udah ada isinya itu seperti ini teman-teman. Ini ada buletan. Nah, kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah, ini udah ada buletan seperti ini. Ini udah ada isinya, berarti udah bisa dipotong. Sudah tua tapi belum terlalu tua, jadi baru-baru tua ini, seperti ini. Ini kita bisa lihat. Ini satu tundun ini kita berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sisir ya. 9 sisir teman-teman. Ini. Nah, ini kualitas grade A ini teman-teman. Kalau seperti ini. Ya, bisa dilihat ini tanaman pisang Ambon warangan kita ya. Enaknya kalau tanam pisang itu seperti ini teman-teman. Perawatan minim tapi hasil itu maksimal ya Mas ya. Ya, maksimal. Ya. Wah, ini mantap gak Mas ini Mas? Mantap Bos. Mantap ya. Oke. Nah, kalau kita sebagai petani pisang teman-teman ya, pokoknya ngikut bakul aja. Jadi kalau katanya bakul, oh ini udah masuk Mas, ya silakan monggo ditebang gitu kan ya. Lebih cepat lebih baik kalau kita, karena kita juga butuh cuan untuk sirkulasi biaya operasional kebun kita seperti itu. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi, kalau belum tua beneran itu kadang kita sayang. Belum tua beneran kok udah dipanen. Nah, seperti itu biasanya. Tapi ya gimana lagi ya, kalau kita sih mengendaki, kalau petani ya inginnya ya tua baru dipanen. Tapi kalau kata pengepul atau pedagang sudah Mas, sudah bisa, oke langsung eksekusi aja. Yang penting kan sirkulasi keuangan kita berjalan seperti itu. Banyak yang tanya mengenai prospek bisnis pisang, apalagi pisang besar seperti ini, pisang Ambon, itu menjanjikan apa enggak Mas? Sejauh kita melangkah sampai saat ini kebun ini sudah usia berapa ya? Sekitaran hampir 2 tahunan teman-teman. Ya, hampir 2 tahunan. Ini yang kita rasakan cukup lah. Untuk penghasilan itu cukup. Bahkan kalian bisa lihat sendiri, kita beberapa kali upload waktu panen. Seperti ini. Ini panen kita tanam sudah kurang lebih 5.000 pohon pisang ya. Kita ini sudah bisa panen sekitar kurang lebih seminggu sekali, bahkan seminggu itu bisa 2 kali ya Mas ya. Kita bisa panen 2 kali seminggu. Pernah itu seperti itu. Dan hasilnya juga seperti ini teman-teman. Hasilnya tuh seperti ini, nggak mengecewakan kok. Ini ada berapa ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sisir teman-teman.
Ini enak kan, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah kita berbicara harga 15.000 per sisir, nggak usah. Kita coba harga rata-rata aja, misalkan berapa ya, 10 aja dah biar gampang hitungnya. 10.000 per sisir. Ini tadi ada berapa ini? 9. Ini udah 90. Kalau harga 10.000, ini sudah ada 70. 70 tambah 90 berarti 160. 160 ini 2 tundun loh teman-teman. Enak, jadi gitu. Dan selain kita panen buahnya seperti ini, anakan-anakan seperti ini biasanya kita dongkeli teman-teman. Kita jual untuk bibitan, biasanya seperti itu. Nah ini sedang dipantau, dilihat oleh masnya itu udah di sana masuk apa enggak. Kalau udah masuk ya nanti eksekusi. Seperti itu ya teman-teman. Nah kalau enggak masuk ya nanti besok-besok lagi kesini lagi masnya untuk motong ini. Seperti itu pengalaman kita ya teman-teman. Dan perawatan pun di sini minim. Ini kan udah banyak rumput-rumput liar ya. Oh ternyata udah masuk teman-teman. Ya udah eksekusi aja. Yang penting kan harganya cocok gitu loh. Nah ini kan masuk grade A ini teman-teman. Karena kelihatannya ini bisa sampai 9-10 sisir ini. Yang dibacok ini. Yang akan dipanen ini. Ya seperti ini. Ya. Nah jadi juga harus hati-hati untuk panennya ya. Jangan sampai buah pisangnya ini menjadi cacat. Nah. Jadi udah ada tekniknya, ya Mas ya? Iya. Bisa dihitung Mas berapa sisir ini Mas? Bisa, untuk bisa. teman-teman. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10 buncit ini teman-teman. Ya, 10 buncit ini. Tapi biasanya kalau yang buncit seperti itu nggak dihitung. Jadi ini 9. Nah gitu. Berarti ini tadi berapa nih? 160 ditambah 9, misalkan harganya 10.000, misalkan ini teman-teman ya. Kalau untuk harga itu relatif, nanti kalian bisa nego sendiri dengan bakul pisangnya atau pedagang pisangnya ya Mas ya, gitu ya. Ada yang dapat harga 15.000 per sisir, ada yang 12.000, ada yang 13.000, bahkan ada yang cuman berapa, 7.000, 6.000 teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan ininya ya. Iya, biasanya seperti itu. Oh, sama tetangga aja kok mahal-mahal, akhirnya dibeli 7.000 per sisir gitu ya. Ini kita bicara kasaran aja ya teman-teman. Kita anggap harganya 10.000 seperti itu. Jadi ini tadi 160.000 ya, ditambah 90.000 berarti berapa Mas? 250. Ini tiga tandan ini teman-teman ya. 3 tandan. Nggak usah banyak-banyak. Panen 3 tandan misalkan seperti ini. Tiap seminggu 2 kali. 250 kali 2. Udah 500 seminggu. 500.000 seminggu teman-teman. Bukankah enak kan kalau di pisang itu? Itu belum menghitung anakannya ini teman-teman. Kalau kita jual misalkan anakan 10 ribuan atau 15.000, bahkan ada yang jual 20 sampai 25.000, udah kali berapa itu udah seperti itu. Dan di online shop kan juga banyak itu yang jual bibit murah-murah ya Mas ya. Ya. Ya bisa jadi tambahan. Enak kok untuk prospek pisang ini ya Mas ya. Iya. Dan tiap daerah itu juga membutuhkan pisang itu, bisa nanti masuknya ya itu ke pasar lokal bisa. Kalau pisang ke restoran bisa, terus ada lagi ke keripik bisa, ke sale pisang bisa. Jadi banyak masuknya teman-teman. Tinggal kita pilih yang mana nanti. Dan sekarang kan banyak itu jajan-jajanan yang di pinggir jalan. Ada yang pisang namanya pisang keras, ada yang pisang crispy, ada yang pisang keju apalah itu di kafe-kafe. Itu juga masuk kalau pisang teman-teman. Dan di sini bukan hanya tanam pisang Ambon aja, kalian bisa lihat ada pisang raja, itu pisang raja, pisang selaket atau pisang susu, itu banyak di sini. Cuman sekarang fokusnya panen Ambon dulu ya Mas ya. Ya. Ini Panen ini dulu. Ambon dulu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah
prospek Mas kalau pisang itu untuk kedepannya? Saya jawab masih prospek untuk kedepannya dan masih banyak yang membutuhkan pisang ini, karena sekarang jajanan-jajanan pinggir jalan gitu itu banyak menggunakan olahan dari pisang. Tapi sebenarnya di sini tidak hanya pisang teman-teman, kita tumpang sari ini dengan kelapa. Sebenarnya tanaman utamanya kelapa sih. Kalau tumpang sarinya itu pakai pisang ini, seperti itu. Nah itu enak loh tanam pisang itu. Kita bisa panen tiap minggu. Nah ini minggu depan ini. Nah ini minggu depan. Itu enak. Jadi kita susul menyusul. Ini nggak kalah sama pegawai pemerintahan ataupun bahkan pegawai karyawan yang lain lah. Ini nanti untuk bulan depan mungkin. Jadi sudah ada susul menyusul gitu. Dan ini kemarin sepertinya terlupa ini Pak Mas ya. Ya. Nah, ini sudah mentek atau sudah tua sekali sampai pecah. Tuh. Ya, ini. Ya, ini sampai pecah teman-teman. Ini tanda bahwa pisangnya sudah benar-benar tua. Ya. Seperti itu. Ini juga nanti kalau panen minggu depan ini kelihatannya. Nggak tahu ini minggu depan apa sekarang ini Mas. Kalau yang ini Mas. Oh ini dulu. Ya ini. Awas kena kelapa Mas. Ya seperti ini teman-teman. Kalau untuk harga itu relatif teman-teman ya. Tergantung negonya kalian sama pedagang pisangnya atau pengepul pisangnya. Ada yang dapat harga 15, ada yang dapat harga 12, ada yang dapat harga 9.000. Gitu ya. Jadi tergantung kita nanti pinter-pinteran nego lah sama orangnya ini. Seperti ini teman-teman. Ya. Dan ini bisa dilihat ya kebun kita ini, wow, udah gininya nggak pernah dibersihkan, gulmanya juga banyak gitu ya, perawatan ala kadarnya ya. Ya tetap berbuah seperti ini teman-teman, enak kan? Kalau pisang itu enaknya di situ teman-teman, ngirit biaya operasional, ngirit biaya perawatan, tapi untuk pemupukan ya tetaplah kita kasih beberapa bulan sekali kita pupuk pakai NPK ataupun pakai urea ya, nanti dapatnya apalah gitu. Kalau dapatnya Ponska ya kita pakai Ponska, kalau nggak ada ya kita pakai pupuk kandang. Tapi seperti ini daun-daun yang lapuk ini kita biarkan kan biar jadi kompos atau pupuk alami lah buat pisang itu sendiri. Karena debok pisang yang seperti itu bekasnya dibacok atau bekas dipanen seperti ini bisa menjadi pupuk alami sumber fosfat dan kalium seperti itu. Ya, ini belum selesai kita proses pemanenannya, dan mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini ya. Itu masih panen lagi dan masih banyak kita di sana-sana belum kita cek satu-satu teman-teman setelah lebaran ini. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian semua yang ingin bertani pisang, tanam pisang, silakan saja hubungi nomor WA yang ada di atas video kita ini. Atau di deskripsi ada, nanti kita sertakan. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.